Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Kali ini judulnya adalah kalian kenapa selalu teringat sama si dia sih ya? Apakah dia pakai guna-guna, magic, pelet atau apapun yang semacam itu ya? Kita lihat dulu pola hubungan kalian ya, cerita di antara kalian. Atau mungkin bisa tampak sosoknya seperti apa sih dia ini yang kalian fokuskan. Sekali lagi, kita masuk ke dalam general reading. Jadi belum tentu bisa resonate untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa penonton saja di sini yang resonate atau mungkin cocok dengan bacaan kali ini. Untuk tahu cocok atau enggaknya ya, kalian harus nonton dari awal sampai akhir ya. Awal kita lihat dulu ceritanya dan pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini. Oke. Kita lihat dulu ya. Seseorang yang difokuskan oleh penonton saya. Ini ceritanya apa? Pembacaan kartu tarot saya ini sifatnya timeless ya. Tidak berbatas waktu. Jadi saat kalian menemukan dan menonton video saya ini, mungkin di sini ada pesan-pesan alam semesta yang mungkin penting untuk kalian ya. Mungkin memang energi kalian ditarik untuk menonton ini. Begitu loh. Oke. Kita lihat bagaimana cerita di antara kalian. Pembacaan kartu tarot ini juga sifatnya vice versa atau mungkin terbolak-balik ya, antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Oke. Kok marit. Oke. Heartbroken. Ada heartbroken. Oke. Kita lihat mencolot lagi. Oke, addiction. Oke. Sekali lagi, ini belum tentu cocok untuk semuanya. Selalu saya bilang, kalian harus nonton dari awal sampai akhir. Supaya tahu. Kalau yang di TikTok itu cuplikan ya sayang ya. Yang di Instagram juga. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen. Di YouTube saya, semoga apresiasi kalian kembali kepada kalian sebagai berkah ya. Juga untuk yang di TikTok, juga di Instagram. Terima kasih. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe kalau subscribe kalau kalian suka dengan bacaan-bacaan saya ya. Oke. Mulai. Oke. Yang di TikTok cuplikan ya, hanya potongan-potongan. Jadi saran saya nonton di YouTube supaya tahu apakah itu bacaan untuk kalian. Jadi pas-pasin. Lihat inisialnya tok, habis gitu bilang kalau cocok. Tahu dari mana ya. Oke. Talking. I like you, Mas. Ya, hubungan kalian di sini itu sering menunggu pesan-pesan ya. Kemudian kalian merasa dia menyukai kalian juga, atau mungkin kalian memang saling menyukai ya. I like you. Tapi di sini ada yang ragu-ragu. Apakah dia benar-benar mencintai atau apa yang dia tampakkan itu memang perasaan sesungguhnya? Karena di sini ada not showing true feeling. Ada yang ragu-ragu tentang itu. Ya, jadi inilah yang membuat kalian itu merasa penasaran ya, kenapa saya selalu teringat gitu ya. Oke. Di sini someone likes you, romance is blooming ya. Satu sisi kalian memang suka, satu sisi kalian ragu-ragu. Apakah benar yang ditampakkan itu sesuai dengan perasaannya? Kalau yang ditampakkan itu karena di sini not showing true feeling. Jadi yang ditampakkan itu tidak sesuai dengan perasaannya. Nah, ini patut dicurigai. Emang perasaannya seperti apa? Nanti kita lihat ya. Oke. Kemudian di sini ada coffee shop ya. Mungkin kalian ketemu ya, sering yang namanya ketemuan, mungkin memang dari circle sebelumnya memang sudah kenal ya. Kalau dibilang nggak pernah ketemu, mungkin ini bukan ceritanya, karena di sini ada kartu pertemuan ya, meeting ya, kemudian mungkin ngopi bareng, ada kartu cup, coffee cups ya. Saya turunkan ya. Nah, ini enak ya, Rek. Oke, supaya kalian juga bisa lihat dengan jelas. Oke. Seperti itu, kemudian ada heartbroken. Ya, mungkin hubungan kalian ini ada yang namanya girl with Nick. Hubungan-hubungan yang being charmed or used. Ya, dimana mungkin kalian merasa dimanfaatkan. Ya,
atau dicengkeram ya, di sini ada charm ya. Kemudian ini bisa dia atau kalian yang mencengkeram ini, yang dimanfaatkan atau memanfaatkan ini. Jadi hubungannya ada memanfaatkan, ada posesif, mencengkeram, kayak mau lepas itu nggak bisa gitu loh. Ini terkait mungkin bisa dengan secara fisik itu nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kayak terpenjara, mau ngapa-ngapain itu dalam pengawasan seperti itu, nggak bebas. Ada juga yang secara perasaan ingin membebaskan diri ya. Mungkin karena di sini ada deeply hurt set ya, separation, break up. Mungkin ada memang yang sudah putus, tapi nggak bisa ini untuk dilepaskan, kayak terus ada gitu pikiran tentang dia itu selalu ngikut gitu, padahal sudah nggak pingin, padahal sudah berpisah, mungkin sudah nggak nyaman hubungannya, sudah mungkin sudah break up, putus, sudah berantakan hubungannya gitu. Atau mungkin kalau memang masih berhubungan, ini hubungannya sudah nggak enak banget gitu loh ya. Ada duka cita, perasaan sedih, sakit hati yang dalam ya. Tapi di sini ya ini tadi, ini ada yang tercengkram, sudah di sini girl with snake ya, di sini addiction. Di mana ada posesif ya, ada controlling ya. Kemudian ada obsesi. Nah, kan? Ini banget berarti ya. Jadi pikirannya itu kalian benar-benar ketarik sampai mempengaruhi sisi kehidupan kalian yang lainnya, seperti itu. Dimana sebenarnya kalian ini berusaha untuk healthy choices ya. Berusaha untuk making healthy choices in love and in life. Self-love, self-care, and being happier. Ya, jadi sebenarnya kalian ingin bahagia juga, kalian ingin membahagiakan diri sendiri, ya, nggak ingin susah-susah lagi. Artinya kalian juga ingin melepaskan yang namanya addiction ini, cengkeraman ini, mungkin pikiran, mungkin memang secara fisik seperti itu, nggak bisa lepas ini. Wah, ini tepat ini, bener ini. Sementara kalian juga nggak tahu gimana sih maksudnya dia, ya. Kemudian di sini itu mungkin secara komunikasi nggak bagus ini, ya. Walaupun kalian dia bilang sayang sama kalian atau mungkin bilangnya sayang, ya bilangnya sayang. Tapi kenyataannya ini not showing true feeling, nggak jelas sayang apa enggak. Kalau sayang, kenapa sikapnya nggak menunjukkan sayang? Kalau dia bilang nggak sayang, tapi kenapa saya kok terus, kalau dia nyakitin terus, kenapa saya selalu teringat sama dia, kan gitu. Nggak bisa lepas ya. Sering disakitin tapi selalu memaafkan, ya semacam itulah. Oke, kita lihat ya. Saya taruh sini ya. Oke, kita lihat. Not showing true feeling, seperti yang saya janjikan tadi, kita mau lihat perasaannya dia itu sebenarnya seperti apa. Kok dia nggak mau menunjukkan, emang yang ditunjukkan seperti apa. Terus isi perasaannya seperti apa, kita lihat ya. Yuk, mari. Oke, kita lihat. Sekali lagi ya, tak ingetin ya, gak salah-salah. Ini adalah general reading, belum tentu resonate untuk semuanya. Kalau ingin personal reading, permasalahan kalian, pembacaan untuk kalian tok ya. Karena kalau ini ya general begini yang nonton kan banyak. Jadi energi banyak orang gitu loh. Kalau ingin dibacakan energi kalian sendiri dan seseorang yang kalian tanyakan, itu personal di saya itu semuanya berbayar dengan video call. Caranya adalah chatting ya. Chatting untuk mendaftar ya. Mendaftar tok ya, mendaftar tok. Kok nggak lego saya. Mendaftar saja, nggak telepon. Nanti saya kirimkan tata caranya untuk mendaftar itu seperti apa ya. Kalau untuk yang serius saja ya. Kalau yang iseng cuman pengen tahu, nggak usah ya, nggak usah ngerepoti ya. Oke. Oh ya, tarifnya langsung aja ya, to the point, nggak usah pakai anu. Tarifnya 100.000 per 20 menit. Dengan interaksi video call, nanti saya yang video call. Kalau yang malu bisa dimatikan ininya. Kameranya. Bukan voice note, bukan telepon. Bukan kirimin video saya gede-gede ya, nggak bisa, nggak interaksi. Oke.
Oke. Yes. Oke. Perasaan si dia. Lu. Ya, di sini perasaannya dia. Ini ada orang yang nakal. Enggak, lebih kayak gini loh. Ini bikin pikiran banget ya. Perasaan dia itu, dia pun merasa kalian melilit dia. The snake, ular itu kan sifatnya ya sudah entah berbisa atau enggak, tapi kan medeni gitu loh, apa ya, membahayakan kan, menakutkan gitu loh. Bikin kepikiran. Jadi dia itu perasaannya kepada kalian itu seperti apa ya, mencengkeram ya, bikin pikiran ya. Kemudian terlalu melindungi. Iya, sebenarnya dia tahu kalian itu niatnya baik. Niatnya baik dalam artian itu menjaga, ingin mengarahkan kepada hal yang lebih baik seperti itu. Tapi di sini dia merasanya oke deh, kita walaupun pasangan ya, tapi kamu itu habis-habisin energi saya. Dia bilang kayak gitu loh. Kok gitu? Jadi sebenarnya walaupun dia menampakkan bahwa dia sayang sama kalian atau apapun yang ditampakkan, sebenarnya dalam pikiran dia atau perasaan dia, kamu itu loh menguras energi saya karena kamu itu seperti ular melilit gitu loh. Nah, itu perasaannya dia ya. Kemudian di sini bisa dibilang kalau tapi di sini nggak ada kok cinta segitiga atau apapun. Kalau memang ada cinta segitiga kalau girl with snake sama snake ini ya, kalau dikaitkan sama cinta segitiga, karena di sini the ring gitu loh. Saya mau bilang apa kalau di sini the ring seperti ini. Jadi kalau memang ini cinta bersegi-segi, di sini clock tower, kesepian, kesendirian, berusaha untuk tegar ya dalam kesendiriannya. Nah, kalau memang ini ada di antara kalian yang sudah punya pasangan ya, itu di luar pasangannya adalah untuk melampiaskan atau mengisi kesepian dia. Dari apa? Dari apa yang tidak didapatkannya dari rumah tangga seperti itu ya. Atau mengisi hal yang sifatnya senang-senang ya, supaya nggak stres. Nah, seperti itu bisa. Tapi ini lebih kepada perasaan dia sebenarnya cinta, senang ya. Tapi ya itu bulet kayak ular ya, kayak ular. Nah, seperti itu. Jadi perasaan dia itu sebenarnya mungkin nggak ditunjukkan ya, atau mungkin memang ditunjukkan. Dia kurang nyaman sama kalian, jujur aja seperti itu. Sebenarnya nyaman. Nyamannya itu justru kalau kalian tidak terlalu mengekang, itu nyaman. Ya, segala sesuatunya nyaman di luar, yaitu tadi, kecuali satu hal itu, kalian terlalu mengikat. Ya, saya nggak mengikat kok Bunda, berarti ini bukan cerita untuk kalian. Wis ngono ae. Ini general ya. Seperti itu. Jadi kembalikan kepada diri kalian. Apakah kalian terlalu obsesi kepada dia? Apakah terlalu mengekang? Apakah ingin tahu lebih banyak tentang dia, kontrol dia? Kalau seperti itu berarti ini cerita kalian. Kalau bukan berarti bukan cerita kalian. Ngono loh. Ya, paham ya? Kati kono gak ngerti. Padahal ya sering saya tegaskan seperti itu. Oke, jadi ini perasaannya dia ya. Kemudian kenapa? Wong dia itu sudah kayak gitu sama kalian, tapi kalian itu mungkin di sini nggak nyaman juga ya kalian ya dengan sikap dia, atau mungkin memang sudah break seperti itu. Tapi kalian kenapa nggak bisa selalu teringat sama dia? Emang ada yang namanya magic guna-guna pelet ya, santet ya, yang seperti itu mistis. Sebelum itu kita lihat inisialnya. Ini hanya tambahan ya. Hanya tambahan, belum tentu. Ini bukan acuannya di kartu tetap. Ini hanya tambahan saja. Inisial kalian, inisial dia. Nama depan, nama tengah, nama belakang, nama julukan, nama kesayangan, nama apapun.
Cukup ya. Oke, ya. Oke. Taruh mana ini? B. Bentar. Oke, ini inisialnya ya, ini inisialnya. Kemudian kita lihat apakah memang ada yang namanya begitu-begitu, apakah dia mempergunakan hal-hal yang magic-magic. Kita lihat ya. Sip. Oke, kita lihat. Kartu tarot ya. Saya yakin yang nonton video ini pasti juga nonton tarot-tarot yang lain ya. Sudah mulai mengenal yang namanya tarot. Tapi di sini saya ingatkan, tarot jangan dipercaya 100% ya. Ya. Ini hanya kartu. Nggak ada apa-apanya ya. Saya tidak menggunakan kekuatan supranatural, dukun-dukun dan lain sebagainya. Itu nggak jauh sama hal yang seperti itu. Ini sains, Rek, ya. Saya pelajari dari tahun 2009 saya main begini ya. Saking aja terus ini apa YouTube ini karena katanya bisa dapat uang. Nah, terus bisa begini dan begitu. Tapi yang jelas saya bertujuan untuk bagaimana ilmu yang saya pelajari itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, jadi saya harapkan kalian nonton tarot itu diambil juga manfaat positifnya, jangan keluar jalur ya. Jangan sampai akidah, keimanannya itu bergoyah, bergeser hanya karena nonton begini. Nggak apa-apa Bunda, ini kan hanya untuk iseng. Oh, iseng ono batasi rek. Ini duduk guyon, ini bukan guyon ya. Hal-hal gini tuh rawan yang namanya yaitu tadi keimanan. Enggak kok, cuman lihat aja penasaran. Aduh, hati-hati ya, tapi hati-hati rek. Ya. Oke. Cek tak geser SY-nya. Oke. Oke. Jadi gini teman-teman, ya. Apakah ada yang namanya hal magic? Oke. Bentar. Langsung ya, 2 kartu. Ya, kalau yang ini kartunya ngeri, nggak apa-apa. Kalau nonton tarot itu diambil manfaat positifnya. Caranya gimana? Apa yang diambil? Gini, kalau yang nonton tarot itu, jadi tergantung point of view-nya. Kalian tujuannya untuk apa nonton tarot? Kalau tujuannya sudah ingin halu, mungkin nggak di saya, karena saya nggak bisa memberikan kehaluan yang kalian harapkan. Ya. Jadi saya lebih kepada afirmasi positif, teman-teman. Ya, kartu ini memang agak sulit. Jadi saya lebih pada pencerahannya ya. Kalau orang kan macam-macam juga, ada yang nggak mau tahu, nggak mau sama pencerahan karena merasa sudah tahu. Oke, ada juga yang merasa lebih tahu ya. Ada yang nggak mau tahu, ada yang nggak mampu tahu, soalnya macam-macam orang itu. Yang jelas saya cuman menyampaikan bacaan sesuai dengan kartu. Oke. Semoga nggak ada yang gitu-gitu ya. Gak ada yang magic-magic.
Hmm. Hmm. Oke. Oke. Dan bacaan saya ini memang lama, saya nggak ambil acak soalnya. Saya nunggu kartu yang lompat, ya, yang jumping card. Kemudian memang banyak ngoceh. Kalau dibilang bertele-tele ya wis biarin. Ya nggak suka nggak apa-apa, nonton yang simpel-simpel aja, nonton lawak, sulap, taupo gitu ya. Oke. Nah, di sini paling nggak kalian itu juga belajar ikut ingin tahu sesuatu itu pakai mikir gitu loh, nggak jangan yang instan-instan. Ya, kalau instan suka yang instan tanpa tahu ilmunya, sedikit-sedikit lah paling tidak. Akhirnya apa? Mudah dibohongin. Oke, ntar ya. Tak mikir dulu gitu loh. Jadi kartu tarot nggak bisa ya langsung dek kartunya apa artinya apa. Ini kan harus dikait-kaitkan sama yang lainnya gitu loh ya. Jadi di sini saya lihat kalau mengguna-guna itu tidak. Ya, tidak. Tapi kalau memang dia itu sempat menanyakan mungkin latar belakang kalian, masa lalu kalian, dia mencari tahu, itu iya. Atau mungkin tanya zodiak ya, tanggal lahir, weton, terus menanyakan mungkin ke kerabatnya, orang yang tahu, mungkin iya, ya. Karena orang ini juga modelnya itu kalau nggak mau susah ya, nggak mau susah. Artinya dia juga ingin seseorang yang menjalin hubungan sama dia. Ya, kalaupun memang ini memang sudah berpisah atau apapun, ini mungkin terjadinya dulu atau sedang terjadi, ya sudah terjadi atau sedang terjadi ya. Kalau masalah terjadi itu kita nggak pernah tahu sih, apalagi yang kedepannya ya. Saya bukan kita nggak pernah tahu. Tarot itu kalau saya ya nggak mau bilang ini terjadi di depan, itu nggak mau, karena yang di depan itu kuasanya Tuhan ya. Sekali lagi saya selalu sampaikan seperti itu. Jangan suka mengintip-ngintip urusannya Tuhan sudah. Ya kita yang ini aja lah. Ya, sebatas energi alam semesta yang bisa kita kayak ramalan cuaca itu loh. Ya. Mendung, gulap, mendung tak berarti hujan rek. Ngono loh, ya. Jadi untuk waspada, untuk motivasi gitu-gitu loh. Itu gitu-gitu aja gitu. Jadi di sini dia ini ada energi-energi nggak sabaran sama kalian ya. Kemudian dia mungkin cari tahu banyak tentang kalian ya. Kemudian pernah sih dia minta tolong tapi tidak secara langsung ya. Dia mengguna-guna atau magic-magic, mungkin minta tolong, mungkin nitip, mungkin apa ya. Atau mungkin secara main-main, tapi bukan hal yang serius ya. Ya, bukan yang serius. Karena dia orangnya kalau saya lihat juga perhitungan sama duit. Ya, perhitungan sama duit. Jadi kalau yang namanya dia harus mengguna-guna kalian, kemudian harus membayar sejumlah uang untuk mahar dan lain sebagainya, itu nggak mau orang-orang kayak gini tuh. Jadi lebih ke hal-hal yang mungkin gratisan atau mungkin minta tolong teman gitu loh, ya, paham ya? Atau mungkin dia coba sendiri dengan cara apa? Mungkin kalau berdoa sih dia juga bukan orang yang sangat religius ya. Mungkin bisa ya, mungkin bisa. Tapi lebih pada nyuruh orang. Tapi mungkin bukan magic yang sifatnya itu supranatural yang kuat. Seperti itu. Kalau seperti itu Bunda, kenapa saya selalu teringat sama dia? Kita lihat ya. Apa penyebabnya? Oke. Apa penyebab kalian selalu teringat sama dia kalau bukan dari guna-guna?
Saya kan juga ingin bahagia, saya ingin self healing, saya ingin self love, mencintai diri sendiri, saya ingin bahagia, ingin nyaman, ya. Ingin mendapatkan cinta dari seseorang yang tulus, ya, menghargai saya. Nah, iya, paham. Semua orang juga maunya seperti itu. Tapi skenario Tuhan tidak selalu seperti itu. Bukan skenario Tuhan itu untuk yang itu jelek, bukan. Sebenarnya skenario Tuhan itu untuk kalian terbaik. Cuman kalian sudut pandangnya atau mungkin prosesnya belum nyampe. Oke. Gak cukup, Rek. Ya apa ini? Oke. Kenapa kalian selalu teringat dengan dia kalau memang gak ada yang namanya kekuatan supranatural yang kuat? Oke. Pertama, mungkin hubungan kalian itu lama, ya. Kedua, rasa memilikinya itu besar. Dan kalian takut sama banyak hal. Takut. Terlalu takut sama hal yang tidak nyata. Dan kalian ragu-ragu, apakah saya bisa bahagia? Apakah saya bisa bahagia? Nggak yakin sama diri sendiri, juggling. Ya. Oke, sebentar. Oke. Karena di sini kalian yang merasa sudah banyak berkorban, baik perasaan, baik apapun, ya. Di sini tidak mendapatkan tanggapan atau feedback yang seimbang seperti harapan kalian. Contoh seperti ini. Saya memberikan kebaikan. Saya juga berharap orang juga bisa baik sama saya. Keliru, Rek. Ya. Nggak bisa semuanya atau selalu seperti itu. Ya. Jadi itu yang membuat kalian selalu teringat sama dia. Karena apa? Kalian merasa banyak berkorban. Itu tadi. Akhirnya apa? Nggak, apa ya? Kekecewaannya jadi besar. Ya. Karena apa? Nggak ikhlas. Masalah tulus sama nggak tulus itu di luar konteks ini, ya. Jadi kalian memberikan sesuatu, tapi kalian berharap dia itu juga memperlakukan kalian dengan baik. Kalian memberikan sesuatu yang baik, ya. Kalian berharap dia juga baik, tapi ternyata tidak, ya. Itu membuat kalian kecewa. Kekecewaan itulah yang membuat kalian selalu teringat sama dia. Oke, kedua. Di sini banyak yang sifatnya itu saat kalian membutuhkan dia, ya, saat kalian membutuhkan dia nggak ada. Sering seperti itu, ya. Akhirnya harapan kalian itu selalu besar. Akhirnya kayak orang menunggu, walaupun sudah pisah mungkin ya, pisah sekalipun, itu kalian masih ada harapan. Kalau andai dia kembali, ya, dengan versi terbaiknya. Itu yang membuat kalian itu teringat terus sama dia. Karena apa? Gak lost doll, enggak. Masih ada ngiketnya. Paling tidak dia datang untuk minta maaf. Itu yang membuat kalian itu justru selalu teringat sama dia. Nunggu hal yang gak jelas, ya. Siapa tahu gitu ya. Oke. Kemudian di sini kalian masih mengharap sedikit saja bukan belas kasihan ya, kebaikan di dalam diri dia atau mungkin kesadaran dari diri dia. Masa sih nggak ada sedikit pun perasaan kasih, sedikit pun perasaan terenyuh atau apa kepada kalian itu kok nggak ada gitu loh, ya. Padahal saya selalu ngalah, saya selalu seperti itu. Jadi akhirnya di sini menunggunya gede, ya, karena hubungan sudah lama. Dulunya baik loh, apa nggak bisa kembali baik? Nah, harapan-harapan yang di dalam mungkin mulut bisa bilang enggak, saya sudah nggak berharap, tapi alam bawah sadar. Apakah kalian menyadari bahwa itu tertanam jauh di dalam alam bawah sadar kalian sehingga ke bawah, sehingga kalian selalu teringat,
Ya, seperti itu. Sebenarnya bukan guna-guna karena kalian belum ikhlas. Ya. Belum bisa melepaskan total. Gimana kalian mau healing? Karena apa? Yaitu kalau yang namanya hubungan, kalau ada toksik ya, toksik anggap saja racun ya. Racun, tapi tidak dihilangkan ya. Tapi kita nggak detok ya, kayak paham detok kan? Menghilangkan racun-racun di dalam atau sisa-sisa racun di dalam tubuh. Ini di dalam pikiran dan hati dan alam bawah sadar. Nggak hilang. Racunnya apa? Yaitu sedikit banyak ada harapan, sedikit banyak ada kekecewaan, ada harapan-harapan menunggu segala macam ini. Itu sebenarnya membuat terikat kuat untuk nggak selalu teringat sama dia. Bukan guna-guna. Gitu loh. Dan jangan, sekali lagi saya ingatkan, jangan apa-apa dikaitkan sama yang namanya guna-guna. Ini orang Indonesia banget. Orang Melayu banget. Ya, apa dikit-dikit klenik, dikit-dikit ojo wis. Kalau sekalipun ada, kalau kalian pikirannya ke sana terus ya, akhirnya nyambung sama energi-energi seperti itu gitu loh. Putuskan energi itu, jangan mikirnya ke sana gitu. Oh no, Lore. Lebih kepada melihat ke dalam diri sendiri ya. Jangan melihat di luar diri kita. Oh ini salah dia. Oh dia yang membuat saya seperti ini, bukan. Karena kalian membiarkan dia berbuat seperti itu kepada kalian dan kalian membiarkan gitu loh. Kalau kita punya satu pagar yang kuat, jangan sampai kita disakiti, jangan sampai kita dibuat sembarangan, jangan sampai kita berkorban terlalu banyak, berkorban tapi kalau memang tulus ya nggak apa-apa. Tapi kalau akhirnya seperti ini kecewa dan sebagainya, itu namanya ya pengorbanan sia-sia ya. Coba dipikir lagi, direview lagi. Kira-kira seperti itu apa enggak? Kalau enggak berarti ini bukan ceritanya. Ngono loh, Rek ya. Paham ya? Terus sarannya apa Bunda? Ya detok, healing ya. Hilangkan dulu kekecewaan ya. Apa yang sudah berlalu anggap saja itu memang sudah masa lalu. Wong wis lewat. Wong sudah berlalu. Masih kalian genggam ya, gak sia-sia ta, gak pengen bahagia ta, kan gitu. Sebenarnya bukan karena guna-guna ini ya. Karena kalian itu di dalam alam bawah sadar kalian yang tidak kalian sadari itu masih memendam tentang dia apapun gitu loh ya. Paham ya sampai sini ya. Dan jangan dipikirkan bahwa ini adalah guna-guna, ini adalah saya, gak usah wis mikir kayak gitu. Sekalipun diguna-guna itu loh, kekuatannya dukun itu loh sepiro gitu loh. Kalau kita dekat sama Tuhan, mohon perlindungannya Tuhan, ya, diangkat kesedihannya, diputuskan yang namanya guna-guna, seumpamanya memang ada ya. Kalau Tuhan ridho, ya diputuskan loh, Tuhan maha segalanya kok. Masa kalian mau lebih percaya sama yang begitu-begitu? Tambah kayak orang bikin ramuan itu kalian tambahin bumbu, tambah mantap, sip jos gitu loh, gandos gitu. Jangan ya. Oke. Jadi saya kira itu aja teman-teman untuk kali ini. Mungkin kali ini nggak resonate, kalian bisa tonton video-video saya yang lain ya. Kalau untuk yang baru saja menemukan channel saya ucapkan selamat bergabung. Salam kenal dari saya, Julia Kimtaro dari Kota Malang ya. Jangan lupa di subscribe kalau suka ya. Saya kira itu aja. Diambil yang positif ya, manfaat positifnya, pesan-pesan positifnya. Direview lagi, jangan selalu menyalahkan hal di luar diri kalian, tapi lihat kepada diri kalian ya. Kalau kalian kuat, kalian punya pagar yang kuat, pagar gak usah pakai jimat ya. Aura gak usah dicari-cari. Lihatkan aura saya. Kalau kalian sudah positif, pikirannya benar ya. Benar itu yang seperti apa Bunda? Ada standarnya. Terserah mau point of view-nya dari mana, standar sudut pandangnya dari mana. Benar itu. Yang ideal adalah dari sudut pandang agama yang kalian yakini, keimanan. Karena sudah ada tatanannya. Kalau nggak keluar dari situ, insya Allah lah ya, itu bisa melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang benar. Harus ada tolak ukurnya dong ya. Jangan metenteng ngotot benar, tapi sudut pandangnya dari mana dulu ya. Jangan, kalau yang ini saya lihat dari sudut pandang hukum, kalau yang ini ya itu namanya orang mencela-menceli, yang nggak tetap hati, nggak punya prinsip. Gitu loh. Oke? Paham ya?
Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini tidak berkenan, mungkin kata-kata saya kasar karena memang saya memang begini nih. Mohon maaf ya, mungkin yang nggak biasa dengan orang Jawa Timur yang logatnya seperti ini, yang cara penyampaiannya juga tidak halus lembut mendayu ya, tidak berbudi pekerti luhur. Apa sih? Ya seperti itu. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa di video-video saya yang lainnya. Bye-bye.